Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menjelaskan proyek yang telah kami buat, yaitu bertemakan tentang website penjualan tiket konser. Di sini anggota tim kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, yaitu Zakian Maulana Saifullah, lalu ada Arya Septian, Adnan Rafli Sanjani, Hari Rizi Ramadan, Novi Andriani, dan Laras Hidayati. Kenapa kami memilih tema konser ini? Dikarenakan sekarang lagi cukup banyak banget nih konser yang sedang digelar di beberapa kota. Dan kebanyakan tiket konser yang dijual di beberapa kota itu masih dijual secara offline, yaitu dengan COD ke tempat. Nah, di sini kami membuat website ini yang bertujuan untuk siapapun penyelenggara konser yang ingin tiketnya dijual secara online, bebas dan cashless. Di sini penyelenggara bisa memasukkan beberapa event ke dalam website yang telah kami buat. Dan nanti kedepannya bisa termanage tiketnya dan lain sebagainya. Proyek kali ini kami buat dengan beberapa framework di dalamnya. Antara lain itu kami menggunakan framework CSS, yaitu Bootstrap dan jQuery dari JavaScript. Untuk halaman di dalam proyek ini cukup simpel, yaitu ada 4 halaman. Yang pertama itu ada halaman homepage. Yang kedua ada detail konser. Yang ketiga ada halaman checkout. Yang keempat di sini ada thank you page. Dari masing-masing halaman ini nanti akan kami jelaskan secara lebih lanjut di setelah penjelasan opening ini. Lalu masuk ke penjelasan struktur folder. Di sini kami sebelum membuat project website penjualan tiket konser ini, kami di awal itu membuat struktur folder. Kenapa kita membuat struktur folder? Di sini kami membuat struktur folder ini yang bertujuan untuk ketika nanti ada beberapa rekan tim yang lain ingin mendevelop, itu lebih mudah untuk mengambil file dan juga menaruh beberapa file seperti itu. Di sini cukup simpel ya. Untuk di halaman depannya ini, di sini ada index.html, terus ada detail, ada checkout dan thank you page. Di sini kalau halaman depan kami memunculkan beberapa extension HTML. Kemudian di sini ada menu asset. Nah, di menu asset di sini kami membuat 3 folder. Yang pertama itu adalah CSS, yang kedua adalah JavaScript, yang ketiga itu adalah image. Nah, ketika kita masuk ke dalam folder CSS misalkan, nah di dalam folder CSS ini yang hanya boleh masuk adalah file yang extensionnya adalah CSS. Begitupun dengan folder JavaScript dan image. Itu nanti extensionnya kalau misalkan JavaScript itu adalah JS, kalau misalkan image itu adalah PNG atau JPG. Seperti itu. Oke, di halaman home ini ada beberapa bagian yang telah kami buat. Yang pertama adalah navbar. Di navbar ini ada logo dari project, yaitu kelompok 3. Ada event, ada aktivitas dan hiburan, ada event online yang nantinya bisa masuk ke katalog. Di sebelah kanannya ada ikon medsos dan juga bisa pilih bahasa. Oh ya, di bawah navbar ini ada header dari konser yang nantinya user bisa mencari event. Tinggal klik lalu diketik
Misalkan kita tulis Bali. Dan di bawahnya ada beberapa kota yang tujuannya untuk memfilter event-event yang ada di kota tersebut. Jadi di bawahnya ada section rekomendasi event, di mana user bisa memilih event-event yang sedang hits di dalam konser ini. Ya, tergantung user, tinggal dipilih, tinggal diklik. Lanjut, ada section artikel atau blog yang bertujuannya untuk ditulis dan dibaca oleh user. Lanjut, ada section partner. Ya, partner di sini yang sudah bergabung di dalam kelompok kami. Ya, untuk tim di sini ada saya sendiri, Adnan, ada Novi, ada Laras, ada Hari, ada Zakian, ada Arya. Oke, di Join Us ini tujuannya untuk penyelenggara yang ingin mendaftarkan eventnya di website kami. Nanti dari button tersebut akan kami kirim link WhatsApp admin website konser ini. Dan juga ada footer. Footer di sini ada icon web, ada menu, ada deskripsi, dan juga ada subscriber, serta ada informasi. Ya, tinggal masukkan email. Oke, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengkodingan homepage-nya, di mana kita akan menggunakan framework Bootstrap yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, jika kita lihat dalam codingannya, di sini kita menggunakan elemen tag nav untuk membuat navigation dan memiliki kelas fixed-top yang dimana ketika kita men-scroll atau melakukan scrolling, navigation tetap berada di atas. Nah, di dalam navigation itu sendiri kita memuat sebuah logo di dalam tag image beserta search di sana. Lalu ada juga beberapa menu yang kita buat dengan menggunakan unordered list dan juga leave untuk tiap-tiap itemnya. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan pada header sebelumnya, kita memasukkan tag A atau Anchor href untuk mengeling ke beberapa medsos yang tersedia, dan juga kita menggunakan tag I untuk memuat ikon-ikon dari medsos tersebut. Nah, untuk setelah di bawah navigation kita munculkan yang namanya section header. Di sini kita menggunakan BG cover untuk backgroundnya sendiri dan juga tulisan dengan H4, dan juga ada search box di sana yang berisi input field dan juga butonnya. Nah, selanjutnya kalau kita beralih lagi ke section kota di bawahnya, kita di sini menggunakan card dari Bootstrap. Nah, di dalam cardnya sendiri kita memuat gambar kota tersebut dan juga beberapa tulisan seperti nama kotanya. Nah, selanjutnya kita beralih lagi ke section katalog. Di sini katalog sendiri kita memunculkan header sectionnya menggunakan H5, dan juga di bawahnya kita menggunakan card sama seperti di kota dengan tambahan poster sesuai dengan eventnya tersebut dan juga harga serta ketersediaan tiket tersebut. Nah, selanjutnya kita mengklik suatu event pada card, kita akan redirect langsung ke halaman detail konser tersebut. Setelah section katalog, kita mempunyai section blog. Kita juga menggunakan card yang membedakan hanya isi kontennya saja. Setelah dari section blog, kita juga mempunyai section partner. Di sini kita memuat image terkait partner yang bekerja sama dengan kita. Selanjutnya ada juga section member. Di sini section member sendiri atau tim memuat foto-foto yang membuat project tersebut. Selanjutnya setelah ada section member, kita juga ada section join us. Di sini kita hanya menampilkan kata-kata join us dan juga beberapa
image untuk join us tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke section yang lebih kompleks yaitu section footer. Di sini kami memuat beberapa seperti logo, kata-kata, dan juga menu-menu, dan juga ada tambahan subscribe to codingan untuk subscribe newsletter dengan input. Akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arya. Di halaman detail terdapat header dan footer. Halaman header konser yang diisi dengan image, kemudian di bawah header ada deskripsi ya, yang menjelaskan detail konser sampai syarat ketentuan. Di samping header terdapat judul, tanggal dan tempat konser, sampai dengan penyelenggara. Mengapa kita menyantumkan penyelenggara di sini? Ya betul, karena cukup banyak sekali beberapa penyelenggara yang tidak kompeten dalam menghandle konser. Maka dari itu kita menyantumkan penyelenggara dalam detail konser kami. Kemudian terdapat harga tiket konser. Di sini terdapat jumlah tiket yang bisa dipilih oleh user, dan terdapat juga button beli tiket yang langsung redirect ke halaman beli tiket. Kemudian yang terakhir terdapat katalog konser ya. Untuk codingan dari tag header, navbar, dan footer masih sama dengan halaman home. Di sini yang kita ganti hanya tampilan konten saja, komen dan konten. Di konten kami terdapat 3 section. Section pertama diisi oleh breadcrumb, image konser dengan tag image, dan juga terdapat deskripsi dengan tag. Kemudian section kedua di sini terdapat card yang di dalamnya terdapat elemen H5, I, label, div, span, P, dan ref. Ref di sini kami isi linknya ke halaman checkout. Dan yang terakhir di dalam section konten ini terdapat section katalog. Ya, di dalam section ini terdapat ada 3 bagian. Ini kami menggunakan row untuk membaginya. Di dalam row kami menggunakan col M3 untuk memecahkan menjadi 3 bagian. Dan elemen kita pakai di dalam card konser katalog ini terdapat tag, div, img, dan span, p, dan href yang kami isi ke halaman detail konser itu sendiri. Di halaman checkout terdapat section detail pemesanan, yang di dalamnya terdapat form input yang pernah dipelajari sebelumnya. Dan terdapat pembayaran. Di sini kita untuk pembayaran cashless. Jadi untuk yang muncul di section ini yang cashless saja. Kemudian di samping kanan terdapat detail pemesanan dari image konser, detail konser, hingga total pembayaran. Terus kemudian di bawah terdapat untuk melanjutkan pemesanan. Untuk codingan dari tag header, navbar, dan footer masih sama dengan halaman home. Nah, di checkout ini bisa kita lihat terdapat 2 section halaman. Yang pertama, section untuk menampung form input. Di section ini terdapat beberapa elemen, antara lain I, V5, label, dan input. Di input kita menggunakan tipe email dan juga teks untuk di elemen input tersebut. Kemudian terdapat section pembayaran yang menggunakan elemen card, PMG, V, dan href yang link langsung ke menu berhasil. Di halaman checkout terdapat section detail pemesanan yang di dalamnya terdapat form input yang pernah dipelajari sebelumnya, dan terdapat pembayaran.
Di sini untuk pembayaran cashless, jadi untuk yang muncul di section ini yang cashless saja. Kemudian di samping kanan terdapat detail pemesanan dari image konser, detail konser, hingga total pembayaran. Kemudian di bawah ini terdapat melanjutkan pesanan. Untuk codingan dari tag header, navbar, dan footer masih sama dengan halaman home. Di checkout ini bisa kita lihat terdapat dua section halaman. Yang pertama section untuk menampung form input. Di section ini terdapat beberapa elemen antara lain I-H5, label, dan input. Di input ini kita menggunakan tipe email dan juga teks untuk di elemen input tersebut. Kemudian terdapat section pembayaran yang menggunakan elemen card, image, pay, dan ahref yang link langsung ke menu berhasil. Ini kami membuat style CSS yang eksternal. Kenapa tidak inline? Supaya code yang di dalam HTML itu clean dari CSS. Jadi makanya kita buat eksternal seperti itu. Jadi di sini tidak terlalu banyak ya apa yang ada di style.css. Di sini ada beberapa elemen aja yang kita tambahkan CSS-nya. Hal yang sering dipakai di style CSS ini, yang pertama itu ada color, kemudian ada font size, font weight, margin top, dan margin bottom. Jadi semua margin kami masukkan ke dalam style CSS, karena kalau misalkan kita pakai di Bootstrap itu ada beberapa yang emang tidak sesuai lah sama apa yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan terkait project kami akhiri sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.